Wow, banyak keanehan yang ada di tempat ini, sahabat. Tes keperawanan dan keperjakaan jika melangkahi sebuah arca dan situs yang ada di tempat ini, maka akan terjadi sesuatu yang mengejutkan. Bahkan bisa diketahui apakah wanita itu berselingkuh atau lelaki itu berselingkuh, apakah masih perawan atau masih perjaka. Yuk, jangan piktor sahabat, mari kita simak agar tidak terjadi multitafsir dan salah paham. Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, salam budaya, semeton sahabat Cahaya Dharma dimanapun berada, sehat selalu, so pasti sahabat selalu setia stay di channel Cahaya Dharma dan semoga dimudahkan rezeki para sahabat. Sahabatku dimanapun berada, Indonesia dulunya bukanlah sebuah negara republik seperti saat ini, perlu kita ketahui. Sebelumnya cukup banyak kerajaan besar dan kecil didirikan utamanya di daerah Jawa. Sehingga di daerah Jawa mudah ditemukan peninggalan-peninggalan bersejarah dari prasasti, arca, atau candi. Dan terkait banyaknya munculnya peninggalan-peninggalan bersejarah, ini banyak menuai kontroversial, terutama oleh oknum-oknum yang memang anti dan memang tidak menyukai terkait peninggalan-peninggalan leluhur. Sahabatku, sebelum lanjut, jangan lupa sahabat mensupport channel Cahaya Dharma dengan like, komen, subscribe, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat selalu terdepan mendapatkan update-update terbaru dari Cahaya Dharma. Terima kasih. Sahabatku, mungkin sudah tidak asing lagi terkait penemuan Candi Sukuh. Candi Sukuh ini sahabat, sebenarnya sudah ditemukan pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan candi ini ternyata sudah ditemukan. Nah, kenapa sampai saat ini belum luas sahabat mengetahui terkait candi ini? Nah, saat candi ini ditemukan, kerajaan Inggris Raya yang menduduki tanah Jawa sekitar tahun 1815, pasukan kala itu dipimpin oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Kemudian mengutus seorang untuk pergi ke kota Solo bernama Johnson. Johnson ditugaskan untuk mengumpulkan data-data sebagai bahan baku atasannya yang berjudul The History of Java. Akhirnya Johnson berkeliling Sekarasiden Surakarta. Di tengah perjalanannya ia menemukan sebuah candi. Namun Johnson hanya melaporkan tanpa menindaklanjuti. Nah, lanjut cerita sahabat, di tahun 1842. Ketika itu masih pemerintahan Inggris Raya telah berakhir dan digantikan oleh koloni Belanda. Pada tahun 1928, Van der List, arkeolog dari negara tersebut, melakukan penelitian di sekitar Surakarta. Ketika menemukannya, ia langsung melakukan pemugaran pertama. Jadi di tahun 1928 sahabat. Letak Candi Sukuh ini perlu kita ketahui sahabat. Kalau sahabat pergi ke Jawa Tengah, pasti sudah familiar dengan candi. Letaknya berada di lereng kaki Gunung Lawu dengan ketinggian 1186 meter di atas permukaan laut. Ini berada di Dusun Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.
Sahabatku, kalau dilihat bentuk candi Sukuh ini memang tidak terlalu rapi seperti Candi Borobudur, Prambanan, dan lainnya. Namun strukturnya pasti mengingatkan sahabat seperti peninggalan suku Aztec di Meksiko atau bahkan piramida di Giza, Mesir. Sahabatku, batuan andesit yang dipakai di Candi Sukuh ini disusun membentuk trapesium dan diberi atap pada bagian atas. Ini bukannya tegak lurus layaknya candi lain, serta ukurannya di sini tidak terlalu besar. Sebagian orang menganggapnya aneh, namun sebagian besar orang juga berpikir bahwa ini sangat unik dan luar biasa. Sahabatku, apakah sahabat tahu kalau di Candi Sukuh ini juga berbentuk teras-teras? Jadi pada bagian pertama terdapat gerbang utama yang bernama Sengkala Memet, atau orang Jawa bilang Gapura Buta Aban Wong, atau dikenal dengan raksasa besar memakan manusia. Agak seram sahabat. Dan masing-masing bagian dari gapura memiliki makna dengan angka 9531. Kalau dibalik menjadi tahun 1359 Saka, penanggalan Hindu. Hal ini dianggap sebagai awal dibangunnya candi ini. Di samping itu terdapat pula relief Sengkala Memet yang bergambar gajah bersorban menggigit bagian belakang ular. Lambang ini dianggap berbunyi Gapura Buta Anuhut buntut atau raksasa besar menyahut ekor. Sahabatku, teras kedua Candi Sukuh ini disayangkan gapura kedua candi yang dekat dengan kota Solo ini sudah rusak. Namun masih terdapat arca penjaganya jenis dwarapala. Jumlahnya tidak terlalu banyak, namun keadaannya juga sama, sedikit hancur, bahkan ada yang hilang kepalanya di sana sini, bahkan atapnya telah hilang. Ini mungkin ulah-ulah oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab sahabat. Nah, saat ditemukan pertama kali oleh Sir Thomas Stamford Raffles dan Johnson, keadaannya candi ini sudah terbelah dua. Ditambah lagi seiring berkembangnya zaman, beberapa batuannya mulai terkikis. Ini terlihat sekali kalau candi ini memang masih kurang terawat. Sahabatku, di sini juga terdapat Candra Sangkala. Candra Sangkala ini adalah penulisan angka tahun dengan kalimat dalam bahasa Jawa kuno berbunyi gajah wiku anahut buntut hewan pendeta menyahut ekor. Maknanya merupakan angka 8731 kalau dibalik menjadi 1378 Saka. Dan berikutnya ada teras ketiga di Candi Sukuh ini. Terlihat seperti bangunan utama dari candinya, terdapat pelataran luas serta relief dalam panel-panel di sebelah kiri, serta bagian kanan memiliki banyak arca-arca tengahnya berbentuk bujur sangkar besar yang diduga untuk menaruh sesaji atau untuk atar upakara upacara sesajen di zaman itu. Di sekitar tempat ini sahabat masih terdapat banyak bekas kemenyan, dupa, hiu yang dibakar, karena beberapa orang yang eling akan leluhurnya pasti ke tempat ini dan memanjatkan doa di Candi Sukuh ini. Di sekitar candi utama terdapat peninggalan bergambar kurang senonoh. Mungkin bagi orang-orang yang hipokrit mungkin menilai ini memang bagaimanalah, pasti fiktor pikirannya, yaitu ada di sini arca lelaki tanpa kepala telanjang bulat dan pahatan bagian pribadi badannya itu tubuhnya utuh. Banyak orang berpikir karena bentuknya menyerupai alat kelamin pria atau dikenal dengan lingga, serta wanita yoni yang dikelilingi rantai. Tapi jangan berpikir jorok atau kotor dulu, karena ini merupakan lambang kesucian dan kesuburan bagi pemeluk ajaran Sanatana Dharma. Lingga adalah simbol Dewa Siwa, sedangkan yoni adalah
sakti daripada Dewa Siwa, yaitu Dewi Parwati. Tentu keduanya dipahat dengan satu tujuan yang kadang disalahartikan masyarakat sekarang ini sebagai pornografi. Banyak ahli sejarah berpendapat kalau kedua lambang ini ditaruh di depan karena siapapun yang melangkahi simbol ini, maka dirinya akan bersih dari segala dosa. Ketika datang ke candi untuk sembahyang, hendaknya meninggalkan segala hal duniawi, utamanya terkait seksualitas. Artinya sudah hening pikiran kita untuk melakukan sebuah puja dan bakti. Nah, banyak terjadi keanehan di candi suku ini, sahabat. Masih terkait dengan relief persenggamaan. Ternyata di sini sering juga terjadi, mungkin sahabat belum tahu, banyak calon suami istri ke sini sebelum pernikahan untuk menjalankan ritual menguji kesetiaan pasangan. Jadi calon istri diminta agar melangkahi relief memakai kebaya. Saat pakaiannya terlepas, maka ia telah berselingkuh. Bila kainnya robek, maknanya tidak perawan. Kalau lelaki terkencing-kencing sesudahnya, maka dia bukan perjaka. Percaya atau tidak, hal ini sering terjadi, sahabat. Bisa sahabat buktikan. Tetapi jika tidak ada sesuatu dan lain hal, masih fine-fine saja, tidak akan terjadi efek ini. Ada pula yang sudah menjadi sepasang suami istri datang ke sini untuk berdoa kepada leluhur dan dewa-dewi, sama seperti makna dibangunnya candi suku ini. Mereka menjalankan ritual tertentu agar segera diberi momongan. Dan astungkara tadastu, banyak yang tidak dapat momongan setelah melakukan pemujaan di tempat ini, akhirnya bisa mendapatkan momongan. Nah, sahabatku, inilah terkait candi sukuh yang penuh dengan misteri dan realitanya memang seperti itu. Mari bersama kita kawal peninggalan-peninggalan bersejarah yang syarat akan makna. Karena kadang jika kita berbicara kepada oknum-oknum yang memang tidak paham dan dangkal pemahamannya, mungkin versinya lain. Karena dia mencari pembenaran versi dirinya sendiri. Tapi itu bukan menjadi sebuah masalah buat penggiat-penggiat budaya, bahkan yang eling akan leluhurnya. Kita tetap pada poros jalur-jalur yang tepat, yaitu selalu ingat kepada leluhur kita. Sahabatku, semoga informasi ini bermanfaat dan yang aturkan terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada. Rahayu Sagung Dumadi dan salam cahaya Dharma.